Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu lagi di pertemuan informatika kita di kelas informatika. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya ya. Jadi minggu kemarin mungkin kita sudah mempelajari tentang integrasi antar perangkat Office ya. Integrasi antar perangkat Office, dan kemarin kita juga sudah mempraktekkan bagaimana caranya menggunakan beberapa aplikasi Office, diantaranya ada Word dan Excel ya. Dan mana hari ini kita akan mengintegrasikan kedua aplikasi tersebut ya. Mengintegrasikan antara aplikasi Microsoft Word dan Microsoft Excel, yang mana bentuk dari integrasinya adalah, nah ini nama fitur yang akan kita gunakan pada hari ini, mail merge ya, cara bacanya mail merge. Dan mana diharapkan tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kalian mempelajari mail merge ini, diharapkan kalian bisa membuat surat massal, istilahnya surat massal atau surat yang akan dikirim ke banyak penerima dengan lebih mudah dengan menggunakan fitur mail merge ini. Dan di sini ya, di sini saya sudah menyiapkan sebuah namanya job sheet ya, job sheet. Dan job sheet ini adalah sebuah petunjuk praktikum ya. Ini job sheet petunjuk praktikum. Nanti jika kalian kuliah ya, jika nanti misalkan kalian kuliah di jurusan MIPA misalnya, fisika, kimia, biologi, atau nanti kalian kuliah di teknik, atau kuliah di, atau apapun itu mata kuliah yang ada praktikumnya, nanti kalian akan menemukan job sheet ini setiap praktikum. Yang mana job sheet ini nanti akan berisi tujuan praktikum kita, alat dan bahan praktikumnya, dasar teori praktikumnya, sampai langkah kerja dan evaluasi. Dan nanti ini kan saya bagikan, mungkin jumlahnya mungkin nggak cukup sebanyak kita. Kalau nanti yang mungkin ada yang 1/2, ada yang satu sendiri ya. Jadi ini nanti dibaca dan kita pelajari ya. Ini saya bagikan dulu. Oke. Nih, lagi. Ya, nggak cukup. Sorry, ini bukan. Ya, masing-masingnya mungkin udah dapat, satu mejanya sudah dapat satu job sheet paling tidak ya. Jadi itu silakan dibaca dulu. Dibaca, saya tunggu sekitar 5-10 menit. Dibaca dari tujuan, dasar teori, sampai langkah-langkah praktikumnya. Selagi kalian baca, saya absen dulu ya. 10 IPS 2 ya. Ya, silakan sambil dibaca job sheet-nya. Sekarang tanggal 27. Ya, yang saya panggil silakan angkat tangannya. Abdillah Putra Yandli, Abdul Hamid, Azra Hauraripana,
Afdalul zikri. Izin tuh sakit? Oh, lomba. Aulia Raudatul Hasna. Bintang Wespi. Dimas Setio. Divani Bunga Cantika. Fadila Rahmayanti. Faik Ar-Rasya. Falahul Hasina Rasyaka. Hanifa Azraini Suryadi. Hanifah Herman. Hayatul Muslim Jamil. Isroki Japri Darmawan. Lana Khaira. Rafiki Effendi. M. Alfi Rishad. Maisyah. Marsha Dewi Putri. Najwa Gafira Syakiran. Najwa Nur Awalia. Nazril Fatur Rahman. Raja Rifaldi. Rakhi Sagita. Lomba juga. Revina Putri Mirvia. Rifki Ananda Ramadan. Salsabila Dalmis. Gitu ya. Syaila Mutia Zalni. Syera Junia Kiston. Sakit. Sherlyn Yunus. Siti Zahwa. Sakit. Syahrul Fauzi. Syifa Agustinar Khaira. Zakiyah. Ya, 2 orang sakit ya. Saya lihat sekarang lagi musimnya sakit, lagi musimnya flu. Mungkin karena cuaca ya. Belakangan ini dingin-dingin. Ya, saya harapkan kita sama-sama jaga kesehatan lah ya. Makan yang cukup, makan buah sayur ya. Oke, sudah dibaca? Paling tidak dasar teorinya. Ya, bisa kita simpulkan sama-sama nih dasar teorinya ya. Di sana integrasi itu apa? Saling keterkaitan antar sebuah sistem ya. Jadi yang mana yang akan kita kaitkan nanti sistemnya adalah antara aplikasi apa tadi? Word dan Excel ya. Lalu ada 4 bentuk, 4 cara untuk mengintegrasikan apa-apa ya? Pemanggilan prosedur. Apa yang dimaksud dengan pemanggilan prosedur itu? Satu orang coba. Ini apa? Pemanggilan prosedur? Baca kuat-kuat. Yang ini? Aplikasi yang akan melayani harus menyediakan mekanisme agar bisa dipanggil aplikasi lain. Ya, jadi kita akan memanggil suatu fungsi dari aplikasi lain ke sebuah aplikasi lainnya. Itu yang disebut dengan pemanggilan prosedur. Itu nanti juga akan kita temukan pada praktikum ini. Yang kedua apa? Messaging. Ini tulisannya nih. Coba bacakan messaging itu apa? Aplikasi saling terhubung satu sama lain dengan bertukar pesan. Ya, saling berhubungnya satu aplikasi dengan aplikasi lainnya dengan proses pertukaran pesan. Sekarang yang kedua,
Bentar ya. Ya, yang ketiga, sharing database. Apa itu sharing database? Pengiriman dan penerimaan database sebagai media pertukaran data ya. Di Mailmerge ini kita akan ada dua file nanti. Yang pertama file suratnya atau file formatnya yang kita ketik pada Word, dan yang kedua itu file source data atau database-nya yang kita ketik di Excel, yang tabel yang kita ketik itu. Yang terakhir, Yanti? Apa? File transfer ya. Dilatih lagi ala pronunciation ini. File transfer. Apa itu file transfer? Coba baca bagus-bagus. File transfer itu? Ya, apa itu file transfer? Ini biasanya format file dan struktur data di dalamnya sudah ditentukan. Demikian juga dengan lokasi penyimpanan file dan aturan penamaannya. Ya, intinya pertukaran file ya. Pertukaran file ya, simpelnya. Kalau terlalu panjang baca tadi kan patah-patah lidahnya. Intinya itu adalah pertukaran file. Jadi 4 metode dalam integrasi antar aplikasi Office ini nanti akan kita praktekkan. Jadi ada mungkin seperti Mailmerge ini. Di sini ada metode pemanggilan prosedur nanti dan ada sharing database. Ya, seperti yang saya bilang tadi, di Mailmerge ini kita akan punya dua file. Yang pertama file surat dan yang kedua file source data. Selanjutnya coba dibuka langkah kerjanya di balik halamannya. Ya, sebelum kita mulai ke langkah kerja, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu terkait dengan Mailmerge ini? Bisa dipahami? Ya, kita langsung lanjut ke langkah kerja. Silakan dicek langkah kerja pertama apa? Silakan dibuka aplikasi Microsoft Word dan aplikasi Microsoft Excel ya. Silakan dibuka. Iya, kedua-duanya. Atau paling tidak Word dulu ya pertama. Karena kita menggunakan integrasi antar aplikasi, jadi paling tidak harus ada dua aplikasi yang saling bekerja sama. Sudah terbuka? Ketemu Word-nya? Aduh. Kenapa? Ini dibesarkan aja. Kayak ini kan maksudnya? Ya, ini buat ngatur zoom in zoom out-nya ya. Sudah? Ini kenapa nggak bisa? Nggak ada Word-nya? Bentar ya. Geser aja, geser. Masuk dalam. Belum ke install di sini ya. Belum ke install di sini ya. Udah gabung aja sama teman ya. Kenapa? Yang kemarin diketik mana? Nggak hadir kemarin, Pak. Oh, nggak hadir kemarin.
Oke, suratnya aja dulu ya. Dulu PS2. Buat lengkap sama kelasnya ya. Ketik nama lengkap sama kelasnya. Sudah terbuka ya. Lalu lanjut ke langkah kedua. Ketikkan format surat yang akan dibuat. Kemarin sudah kita coba buat surat ya. Ya, silakan dibuka aja surat yang kemarin yang sudah dibuat. Ada ketemu suratnya? Ya, saya harap semuanya menampilkan halaman surat. Nggak mau hidup. Casnya nggak masuk. 10. Di mana kemarin simpannya? Ada ketemu? Ambil aja suratnya. Ya, yang baru aja lah kita buat ya. Nah, pakai aja nih dulu ya. Udah itu kenapa? Mati ya. Mati. Casnya kayaknya nggak masuk. Rusak. Emang rusak? Iya. Mana rusak? Casnya nggak masuk nih. Iya. Di Woi, berapi cok. ada berapi. Masih ada ya kok pak? Aku jawab. Coba lihat, udah biar aja tunggu. Di mana biar kok pak? Yang surat kemarin. Kemarin hadir nggak? Minggu kemarin? Ada sekolah pak. Di labor situ pak. Oh iya, kemarin labor 3 ya. Mali. Buka surat yang itu aja. Yang sudah ada di sini. Masuk. Tunggu dulu ya. Ya, buka aja dulu. Sudah ketemu? Sini. So, ini dulu. Save pasanya. Mati-mati tidak masuk chargernya itu ya. Gabung sih sama teman sebelahnya. Kopi, berdua terus kopi. Bisa sendiri kan? Pak, ikut yang mana biar kok pak? Yang surat. Bentar. Buat nama lengkap sama kelasnya ya. Ini sudah di save as saja ya, save as saja jadi nama kita masing-masing. Yang mana? Buka saya di Word. Kalau susah nyarinya di Explorer, buka dari Word. Lalu file. Lalu di resend ini ada surat. Nah, klik aja ambil aja surat ini. Save as.
simpan di folder 10 IPS 2 ya. 10 IPS 2. Nah, buat nama sama kelasnya. Sudah? Oke. Jika sudah, yang ketiga, langkah kerja ketiga. Silakan dibaca langkah kerja ketiganya. Buat file sumber datanya. Mana? Siapa yang manggil tadi? Apa? Benar mau Pak? Ya. Apa? Ada. Itunya dulu Pak. Banyak nak kok. Pakai kertas itu aja, kertas itu aja. Aja ini bisa nih, kan enggak licin, enggak kaca. Bilang. Save as aja nih. Save as. Buat di data di folder 10 IPS Kelasnya di mana Pak? 2. Kelasnya setelah nama. Di bawah nama kok Pak? Buat nama. Nama. Buat nama sama kelasnya. Ayo buat kelas. Enggak, kelas langsung aja 10 IPS 2 gitu. Jafri Dermawan 10 IPS 2. Ya kalau bingung cari suratnya, perhatikan ke depan ya di layar fokusnya. Belum connect. Disimpan Pak. HDMI, no sinyal. Ya, lihat di sini. Kalau bingung cara nyarinya ya, misalnya buka file Word baru ya. Sorry. File Word baru, lalu diklik file di resend ini. Resend. Nah, cari aja di sini surat yang diklik kemarin. Nah, ini surat. Nah, ini. Jadi biar nggak pusing nyarinya kalau di Explorer, kalau lupa di mana letak surat yang sudah disimpan. Excelnya juga seperti itu. Excelnya cari aja file resend, cari aja file yang namanya data, lalu dibuka. Nah ini dia. Temu file Excelnya. Excelnya lagi ya. Oke, ini aja dulu. Kalau sudah ketemu, biar nggak pusing lagi di mana letaknya, di save as saja. Di file save as. Lalu ini 10 IPS 2 ya, buat aja folder baru 10 IPS 2. Nah, setelah itu ganti namanya, nama filenya jadi data, nama lengkapnya. Saya contohkan di sini nama saya Egi Novendra, misalnya 10 IPS 2 seperti itu. Lalu di save atau disimpan. Bisa? Excelnya ada? Mana? Buat dulu file Excelnya. Data, nama file Excelnya data ya? Simpan lagi file save as.
Data, buat namanya sama kelasnya ya. Bisa? Bisa. Buat ini surat ya. Bikin surat, namanya, lalu kelasnya. Jadi seperti ini ya. Pastikan di laptopnya masing-masing. Nah, pastikan di laptopnya masing-masing sudah ada dua file ini. Yang pertama file surat yang seperti ini, yang sudah diketik. OSIM, dua perang panjang, lalu sampai terakhir ya. Setelah itu yang kedua ada file Excel-nya. Kalau sudah, file Word ini kita save as dulu aja. Di file save as. Ya, perhatikan ke depan ya biar nggak bingung. Ini ya file Word ini. File save as. Lalu buat aja folder baru 10 IPS 2. Kalau belum ada foldernya 10 IPS 2. Mana folder 10 IPS 2. Lalu masuk ke folder 10 IPS 2 tadi. Nama filenya buat surat. Spasi nama lengkapnya. Spasi 10 IPS 2. Nah, biar nggak susah nyarinya ntar. Lalu lanjut juga ke file ini, file Excel-nya. Sama kita perlakuannya, file save as. Di folder 10 IPS 2 ini buat juga namanya data, nama lengkapnya 10 IPS 2. Ada Excel-nya mana? Mana? Nah, ini di save as saja, save as. Ada folder 10 PS 2 nya. Belum ada. Kok di dokumen di D ya? Ini ya 10 PS 2. Ini namanya data. Nah, mungkin besarin aja. Ini sini. Ini close aja kalau ketemu ini. File. Send data. Bukan. File. Nah, ini ya. Save as. Ya, di save. PS 2. Nah, buat nama lengkap sama kelas kayak tadi lagi. Ini ketemu? Sini. Ini close aja, close. Sudah. Bukan yang ini. Coba lagi deh. Nah, itu save as lah, save as. Ambil di folder 10 PS 2, mana 10 PS 2. Ini ganti namanya jadi nama Rifki Ananda Ramadan. Rifki Ananda. Ya, save. Rifki Ananda. Ini bisa? Ini udah? Ya, paling tak 5 ada, nggak apa-apa juga. Yang main Dino, tolong tutup dulu Dinonya. Ya? Bisa ketemu? Buat foldernya ini dibuat ganti namanya langsung 10 IPS 2, lalu klik open. Oh, udah ada foldernya nih, iya saja. Mana 10 IPS 2? Nah, ini.
Ini ulang lagi aja. Ini tadi ya namanya ya. Iya Pak. Ditimpa aja. Nggak bisa bikin versi 2 nya. Excelnya udah temu. Udah Pak, tinggal. Nama siswa ini diganti jadi nama orang ya. Iya Pak. Ada lagi yang belum? Ada lagi yang perlu dibantu? Jadi pastikan di layar laptopnya sudah ada dua filenya ya. Ini file Word dan file Excel yang data seperti ini. Nama kelas. Apanya beda? Apa? Di kelas pakai nama. Ya, ini PK diubah lagi ya. Ini kan beda juga. Nggak apa, namanya beda nggak masalah ya. Namanya beda nggak masalah. Nama itu ya, nama yang saya bikin itu. Ini kan nama tuh buat contoh aja. Kalian bebas mengkreasikan nama siswanya. Jadi nanti hasil akhirnya, saya jelaskan sedikit hasil akhirnya. Hasil akhirnya kita kan ngetik suratnya 1 halaman tadi ya. Sebelumnya ya, ngetik suratnya 1 halaman. Sedangkan di sana ada 12 nama siswa yang akan menjadi penerima suratnya. Nanti setelah kita gunakan fitur mail merge ini, suratnya akan menjadi 12 halaman surat dengan 12 nama penerima yang berbeda-beda. Jadi itu tujuannya mail merge ini. Nanti kita praktekkan biar kita sama-sama bisa mengetahui seperti apa hasilnya. Enggak simpan. Bentar. Oke, ikut ya. Oke, biar kayak ini ya, di save as saja. Di 10 PS2 pin namanya. Udah bisa? Ini data ya namanya, nama filenya. Yang Excel ini disimpan dengan nama file data. Yang surat kita simpan dengan nama file surat spasi nama spasi kelas. Yang file Excel kita simpan dengan nama file data spasi nama spasi kelas. Agar nanti nggak susah buat, karena nanti file Excel ini akan kita panggil ke dalam file surat tadi, file Word-nya, dan akan database-nya akan diambil oleh Word agar bisa menampilkan nama-nama yang kita ketik ini. Jadi seperti itu. Bisa? Sudah? Sudah Excel-nya udah kebuka? Ini udah coba langkahnya? Ya, bagus ya. Nah, lanjutin aja kalau bisa, cobain langkah-langkahnya. Sudah? Ya, masing-masingnya sudah punya file Excel dan file Word. Angkat tangan yang belum ada buka, yang belum ketemu file Word dan Excel-nya. Excel-nya belum. Belum ada folder 10 PS2 ya. 10 PS2 buat data, buat nama dan kelasnya. Ini gimana? Sudah ketemu Excelnya? Excelnya.
Oke, ini jadi. Disimpan lagi, save as. PS2. Buat nama dan kelasnya ya. Hapus dulu. Oke, masih ada yang belum ketemu file Word dan Excel-nya? Sudah semua? Oke. Kalau sudah, silakan lanjut ke langkah keempat. Langkah keempat, buka file Word yang sudah diketik, ya, file suratnya ya. Jadi semuanya silakan buka file surat yang tadi, yang ini, yang OSIM. Sudah, semuanya tampilkan halaman ini di layar monitornya. Jika sudah, kita lanjut ke langkah kelima. Langkah kelima apa? Buka tab Mailings. Nah, ada ketemu tab Mailing, menu Mailing di sini. Di atas, di sebaris file, home, insert, sampai ini Mailings. Nah, buka ini dulu. Tampil ini menu toolbar ini. Sudah? Setelah itu klik Start Mail Merge ya, di langkah ke-6 ya. Klik Start Mail Merge. Yang ini klik panah yang kecil ini. Lalu pilih Letters karena kita akan membuat surat ya. Letter ini artinya apa? Surat ya. Klik Letters. Nah, sudah. Seperti itu aja dulu. Belum ada kelihatan hasilnya. Sudah ya. Start Mail Merge, Letters. Sudah semua? Ya, lanjut ke langkah berikutnya, langkah ke-7. Apa di sana? Langkah ke-7? Nah, di sebelah Start Mail Merge itu ada Select Recipients. Diklik juga panahnya ini, atau di bawah ini. Pilih yang Use Existing List, yang baris kedua, yang nomor 2 dari atas. Klik ini ya. Diklik aja. Muncul ini kotak dialog Select Data Source. Nah, inilah proses pemanggilan file Excel-nya tadi. Jadi file Excel-nya kita panggil untuk diambil datanya oleh Word. Ketemu ini ya, sudah kebuka ini semua ya. Lalu cari folder 10 PS2 tadi yang sudah kita bikin di data D atau local disk D. Local disk D di D tempat kita menyimpan file Excel tadi, file data yang sudah kalian buat. Lalu cari di 10 PS2 tadi ya. Ini datanya. Data, lalu open aja. Klik open. Sampai muncul seperti ini. Ya. Ada yang kesulitan di langkah ini? Ya, di 10 PS2 data mana tadi? Zakiah tadi ya. Nah, diklik aja ini. Lalu open. Nah, sampai di sini dulu ya. Kalau yang sudah bisa ketemu data Abdul Hamid. Nah, diklik data ini Abdul. Nah, open. Ya, datanya tadi. Ya, sampai muncul seperti itu ya. Sampai muncul seperti itu ditahan dulu, kita bareng-bareng. Kita tunggu teman-teman yang belum. Syarul Fauzi ini ya, yang ini Syarul. Nah, ke sini dulu. Ini mana? Select recipient, use existing list. Ini tadi ya, display PS2, data Nazril. Nah, ini Nazril. Nah, sampai situ dulu. Ini gimana? Bisa bintang? Sudah, ini gimana? Temu. Nah, diklik. Nah, lu open. Itu juga diikuti ya. Ini gimana? Sudah. Klik aja data Isrogi. Data lu open. Sampai kamu. Ya, tunggu lu belum selesai lah. Kata simpanan tadi. Datanya, Pak. Coba ulang lagi, file save as lagi. Foldernya mungkin di lokal di 10 di sini simpannya. Bentar, close lagi aja.
Mana tadi yang suratnya tadi? Suratnya. Di local DD lagi, salah folder itu. Sini lagi. Bawah di 10 PKP 2 tadi ku simpan sini, 10 PKP 2. Klik 2 kali. Nah, ini data Maisyah nih, sini ya. Open. Ya, diklik aja nih data di Fanny lalu open. Udah, sampai situ dulu ya. Sampai tampilan kita sudah sama seperti ini, select table keluar ya. Nggak ada foldernya? Sini, pinjam. Yang ini sudah disimpan, yang kok suratnya namanya? Simpan lagi ya. Save as. Error PC, Pak. Error? Bentar ya. Jadi error, Pak. Di error. Itu restitusi. 10. Data. Mana tadi? Yang ini tanya ini. Kok 2 kali ya? Next. Mailing, select recipient, is existing list. Di data D, 10 PS2, data Faid Arasya nih ya. Nah, bentar, sampai situ dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Langkah keberapa lagi? Ke-8 loh ya, ke-8 ya. Ini langkah ke-8 ya. Ini langkah ke-8. Perhatikan di depan. Pastikan ini sudah sheet 1 yang terpilih. Lalu di first row of data contains column header ini udah tercentang. Sudah semua ya, defaultnya sudah seperti ini harusnya. Lalu klik OK. Klik OK. Sudah, sehingga yang ini bisa aktif. Address book, greeting line, dan lain-lain ini sudah bisa diklik harusnya. Sudah ya. Setelah itu langkah ke-9. Sudah langkah ke-9. Apa langkah apanya? Langkah selanjutnya? Posisikan kursor setelah kata nama ya. Kalian perhatikan ini garis yang kedip-kedip ini namanya kursor. Ya, posisikan kursor ini di setelah kata nama ini. Sudah? Atau kalau yang namanya ini dihapus juga boleh di setelah yang terhormat ya. Atau hapus saja namanya dulu di setelah yang terhormat ini. Ya, setelah itu klik insert merge field, panahnya ini. Insert merge field. Nah, kalau nggak ngerti insert merge field. Insert merge field ini, panahnya ini. Mungkin tampilan kita sedikit berbeda ya, mungkin tergantung versi Office-nya, ada yang 2007, ada yang 2010. Tapi kurang lebih sama fungsinya, intinya di insert merge field. Diklik ini, panah ini. Bentar ya, yang kesulitan bentar, saya lanjutkan dulu. Insert merge field ini yang terhormat ini kita pilih nama. Sehingga jadi seperti ini. Lalu di kelas ini kita hapus juga lah. Kelas, kita pilih insert merge field kelas. Jadi kepada yang terhormat nama di kelas ini juga kelas. Sudah sampai seperti ini? Kalau sudah seperti ini, kita bisa cek hasil mailing kita atau hasil mail merge kita dengan cara mengklik preview results. Di sini ada preview result. Coba kita klik. Sehingga nama di sini berubah menjadi nama yang sudah kita buat di data tadi. Kita bisa cek selanjutnya. Ini ada panah untuk next. Kita bisa next ya. Kita bisa cek apakah sudah sesuai. Ya. Jadi ini nama-nama yang kita buat tadi. Sampai sini dulu, saya bantu dulu yang masih terkendala. Oh, sebentar, coba lihat Excel-nya dulu. Oh, ini karena kosong ini. Ini nggak ada nama judulnya kan.
Pilih aja yang F1 ini. Di F1 ini. Kelas ini juga kita pilih kelas. Kita preview result. Nah, ini dia hasilnya ya. Bentar, sampai sini dulu ya. Ada lagi yang masih terkendala? Sama ini Pak. Bentar ya. Kita next. Dan ya. Ini di spasi, kasih spasi biar rapi ketikannya. Nah, sudah, bentar. Paste dulu. Ini gimana? Nggak ada itunya. Mana Excel? Coba saya lihat dulu. Ini bukan yang ini sih datanya. Datanya pakai yang ini. Bentar, ini datanya beda. Kita hapus saja ini. Ini kita hapus. Ini kita simpan lagi. Mana tadi suratnya ini ya? Kita panggil lagi. Mana tadi? Gimana tadi nyimpan itunya, datanya? Di C? Kok di C nyimpannya? Ini ya, di Scopus 2. Nyimpannya di D ya, jangan di C ya. Oke. Ini kita hapus. Nama ini ganti jadi jurusan aja ya, karena tadi ngetiknya jurusan. Ups. Ini ya. Ini udah temu, bisa? Ini sama kayak kasusnya. Bukan data yang ini saya minta. Data ini aja kita pakai. Save as. Gimana tadi nyimpannya? Ini. Kita ganti aja ini. Kita panggil lagi data yang baru. Open. Oke. Ini nama. Ini kita pilih kelas. Seperti ini ya. Nah, sampai sini dulu ya. Sudah, mana lagi yang belum bisa? Sebentar ya, yang di ujung sabar ya, gantian ya. Oke aja, oke. Coba lihat, ada yang salah berarti tadi. Oh, data filenya bukan itu tadi. File recent. Hilang ya? Mana hilang? Coba dicari dulu. Bentar ya.
resipien, kita ulang lagi. Pada alamat, sorry. Kok beda datanya? Ini mana simpan? Resipien. Oh, ini di sheet 2, pantas lah. Ini tadi ngetiknya di latihan 2, di sheet 2, makanya dia beda di latihan 2 ini deh. Nah, ini ada nama kelas. Nah, ini ya. Ya. Yang sudah bisa tolong dibantu temannya ya. Yang bagi teman-teman yang sudah ngerti dibantu, teman-teman yang belum. Ini mana? Select recipient, use existing list. Tadi. Terus 2 is Rocky. Ya, kita saling bantu, yang sudah ngerti bisa bantu teman yang belum. Itu situ ya, Pak. Loading deh, error deh ini. Tadi kayak ini juga. Iya. Kita yuk deh, Pak. Apa? Error dokumen ada. Ini udah. Tidak buah udah, Pak. Ada kesalahan tadi mungkin pas nyimpan filenya atau pas manggil filenya. Bentar ya, nanti kita lanjut dulu ya. Oke, kita lanjut dulu. Nanti yang masih terbentur saya bantu. Setelah sini ya. Berarti ini udah sampai ke langkah ke 10 ya. Yang sudah preview result ini langkah ke 10 harusnya ya. Ya, setelah itu untuk langkah terakhir kita agar menjadi, ini kan suratnya 1 halaman ya. Agar surat ini menjadi 12 buah surat, 12 halaman surat dengan nama penerima yang berbeda. Bentar ya. Bentar, kita dengar dulu absen ini, bel ini. Ya, agar menjadi 12 surat yang berbeda, setelah kita preview results, di paling kanan ada finish and merge. Kita klik ini. Di sini ada 3 pilihan dokumen. Ada 3 pilihan. Bentar, 2 ya. Mungkin versi yang 2007 mungkin cuma 2 ya. Kalau 2010 ada 3 pilihan. Ya, anggaplah ini ada edit individual dokumen. Edit individual dokumen ini untuk menjadikannya 12 halaman surat nanti ya. Lalu ada pilihan print dokumen jika kita ingin langsung mencetak suratnya. Dan ada send email message di mana kita bisa mengirimnya ke email penerima seperti itu. Kita pilih aja yang edit individual dokumen. Pilih yang paling atas, edit individual dokumen. Kita klik, muncul ini ya. Ini pastikan sudah tercentang yang all. Lalu oke aja. Klik oke. Kalau kita lihat, nah di sini ada 12 halaman ya. Sebentar, yang belum nanti saya bantu. Nah ini ya. Ini 12 halaman surat. Dengan coba dicek nama penerimanya sudah sesuai dengan yang namanya diketik tadi.
dengan nama file yang ada di Excel tadi, yang ini kan. Ya, jadi itu fungsinya mail merge ini. Jadi untuk mempersingkat waktu kita, untuk membuat surat. Nah, misalnya sekolah kita ingin mengundang orang tua siswa kelas 10, yang mana undangannya harus dikasih nama masing-masingnya. Kan siswa kelas 10 kita ada 200 lebih, atau hampir 300 ya, kurang lebih 300 lah. Nah, otomatis kan kalau kita buat 300, ini masih mending cuma 12 halaman ya. Kalau kita buat 300 surat, kan agak memakan waktu ya. Tapi dengan fitur mail merge ini, kita bisa gunakan misalnya daftar absen siswa. Kan sudah ada nama-nama siswanya itu. Nah, bisa kita gunakan untuk membuat surat masalah ini, agar lebih mempercepat pekerjaan kita gitu. Ya, mana yang masih terbentur? Yang masih terkendala? Coba saya ingin tahu dulu yang sudah dapat 12 halaman surat yang seperti yang di depan. Oke, bagus ya, sudah banyak ya. Oke, mantap. Yang belum siapa? Mana? Ini error tadi ya. Apa yang hilang? Apa itu? Oh, ini loading nih. Ya, mungkin harus bersabar dikit ya, karena keterbatasan laptop yang kita miliki, mungkin ada yang loadingnya agak lama. Ya, harus bersabar aja ya. Ya, yang sudah dapat 12 halaman surat. Yang sudah dapat 12 halaman surat seperti ini, disimpan aja filenya dengan nama file hasil. Kita save as lagi ya. Misalnya ini ya, yang surat seperti ini. Yang sudah 12 halaman dengan nama-nama penerima yang berbeda. Jadi itu tergantung jumlah nama yang dibuat ya. Misalkan tadi kan karena kita database ini di sini. Di sini kita buat 12 orang ya. Kalau di sini ada 1000 orang, nah ada 1000 juga suratnya nanti. Dan ini kita simpan dengan nama file save as. Pilih lagi di data D 10 IPS 2. Simpan dengan nama hasil, nama lengkapnya 10 IPS 2. Ya, hasil nama lengkap 10 IPS 2. Lalu save. Error ya? Coba pinjam bentar mouse-nya. Wadah mah, wadah ada di depan. Aduh, hang deh nih. Biar aja dulu. Biarkan dia berpikir dulu. Beri waktu dia untuk berpikir. Karena laptop kita mikirnya agak lama. Kenapa ini? Bisa? Bisa. Nah, yang ini sama yang sebelahnya, jangan sama yang belakang lu. Ya, bangun ya. Ya, silakan kerjakan, ya nggak ada yang main-main lagi. Dikumpul hari ini langsung ya.
Jangan ngobrol pula sama orang di luar ya. Ada di sini semua harusnya nih. Mail merge itu apa tadi? Sebuah fitur pada aplikasi Office yang melibatkan interaksi atau integrasi antar Word dan Excel untuk membuat surat massal. Itu yang mail merge ya. Sebuah fitur pada aplikasi Office atau pada Microsoft Office yang melibatkan integrasi antar Microsoft Word dan Microsoft Excel Mail merge adalah sebuah fitur yang ada pada Microsoft Office yang melibatkan interaksi atau integrasi antara Microsoft Word dan Microsoft Excel untuk kepentingan tertentu, misalnya membuat surat massal. File pada mail merge itu ada dua. Yang pertama file surat. Yang pertama file surat yang kita ketik pada Microsoft Word. Yang kedua ada file source data, sumber data yang kita ketik pada Microsoft Excel. Kelas ini sudah saya fotokopikan itu ya, modul yang kemarin itu. Belum ada fotokopian modul? Belum ada ya? Oh, berarti kelas ini yang terlupa ya. Foto kelasnya mana? Wakil mana? Wakil nanti setelah ini temui saya di kantor ya untuk ngambil modul setelah selesai pelajaran ini. Kerjakan. Kerjakan yang saya suruh, jangan kerjakan apa yang tidak saya suruh. Siapa nama wakilnya?
Abdi. Abdi, nanti setelah ini ambil modalnya Abdi ya, fotokopi. Baca kelasnya belum ya? Yang mana? Masukkan file source data ke Microsoft Word. Ya, masukkan file source data ke Microsoft Word. Ini yang ini. Yang caranya ini aja, yang klik recipient, use existing list, 6 sama 7, 8. Ada 8 set, Pak. Ya. Cara memasukkan file Excel-nya tadi. Kan kita kan tadi ada file Excel. Nah, file Excel itu kan kita panggil dengan cara select recipient, use existing list. Nah, itu cara itu yang saya minta. Bukan cara dari awal sampai habis. Oh, boleh kali ya. Dari 6 sampai 8. Cara ke-6, langkah ke-6 sampai langkah ke-8. Nah, itu kan langkah pemanggilan file Excel-nya. Langkah-langkah kerja kita ini harap diingat ya, karena nanti akan ada ujian praktikum kita. Tapi nanti di modul yang yang akan dikopikan itu harusnya ada juga langkah-langkahnya. Nanti saya kasihkan modulnya untuk difotokopikan. Lalu mungkin sekitar 2 atau 3 minggu lagi kita akan ada penilaian praktikum. Hari ini kan masih latihan ya. Latihan praktikumnya. Ya, soal latihan ini mau berdiskusi dengan temannya boleh. Saling bantu dalam saling berdiskusi dalam mencari jawabannya boleh. Karena ini adalah tugas latihan ya. Ya, 6 sampai 8. Soal kelima itu langkah terakhirnya yang finish and merge tadi. Bagaimana caranya kita menjadikan file yang kita tadi menjadi 12 halaman surat yang berbeda. Ya, itu langkah-langkah pentingnya, langkah-langkah penting dari praktikum kita tadi. Gelap ya.
Ya, langkah terakhirnya. Langkah terakhir bagian yang finish and merge. Ya, saya harapkan kemampuan berbahasa Inggrisnya tolong ditingkatkan juga ya. Karena di komputer ini kita kan banyak menggunakan istilah bahasa Inggris. Karena yang membuat komputer ini kan orang luar. Aplikasi-aplikasi itu kan banyak berbahasa Inggris. Jadi kalau kita memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik, kalau nantinya misalnya muncul error, kita bisa memahami errornya apa gitu kan. Karena saat muncul notifikasi error kan dikasih tahu errornya apa gitu. Jadi kalau ada pelajaran bahasa Inggris jangan masih error, biar aja lah lagi ya. Emang laptopnya ini. Udah simpan udah Pak? Ya itulah, nggak apa-apa lah. Coba Pak, yang penting sudah mengikuti prosesnya ya. Oke, bagi yang sudah bisa diangsur-angsur mematikan laptopnya ya. Waktu kita sudah hampir habis. Ya itu biar aja dulu, nanti saya matikan. Yang sudah silakan di close aplikasinya, aplikasi surat tadi, Word, Excel, Explorer-nya. Matikan laptopnya, diklik tombol Windows atau tombol Start. Pilih Shutdown atau Shutdown. Iya, dikumpul. Yang sudah selesai boleh dikumpul ke depan. Titip sama teman aja boleh. Oh ya, job sheet-nya juga dikumpul lagi ya. Job sheet tadi, karena mau digunakan lagi untuk kelas yang lain. Dioper-oper aja ke depan. Oper-oper ke depan aja. Nah. Sini, kasih. Terima kasih. Ya. Ya, job sheet-nya ada oper-oper aja ke depan. Catatannya juga latihannya. Sini. Ya, pengen simpan dulu. Simpan dulu pengen. Duh. Udah, ada lagi yang belum? Masih yang belum? Oke. Yang belum lanjut aja ya. Yang belum silakan lanjut dulu aja, nggak masalah. Sudah dimatikan laptopnya? Sudah, silakan dimatikan laptopnya lagi, dirapikan meja kursinya, barang bawaannya dicek. Jangan sampai ada ketinggalan. Kemarin ada yang ketinggalan uang 30 juta di sini.
30.000 maksudnya. Ya, dan ketinggalan uang 30.000. Nah, kan lumayan juga itu 30.000 kalau hilang kan. HP-nya apalagi kacamata, kotak pensil, jaket, topi. Ya, duduk dulu. Oke, masih ada? Taruh depan aja. Sudah. Sini. Sudah semua ya? Masih ada? Oke. Ya, sudah semua ya? Ya, jadi kesimpulan praktikum kita hari ini, kita sudah mempelajari tentang merge. Ya, agak sulit ya. Dan fitur-fitur merge ini yang megang HP tolong disimpan dulu. Saya tidak ada instruksi untuk mengeluarkan handphonenya. Ya. Ya. Jadi kesimpulan kita, fitur merge ini tadi ada 2 file apa aja? Source data dan menggunakan aplikasi apa? Office dan Excel ya. Dan fungsinya tadi untuk membuat apa? Surat ya. Salah satunya kita untuk membuat surat yang ditujukan kepada banyak penerima ya. Dan insya Allah minggu depan kita lanjut materi integrasi yang selanjutnya, yaitu linking object, yang juga masih melibatkan aplikasi Office, yaitu Word dan Excel. Dan untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Marilah kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang kita pelajari hari ini sama-sama bermanfaat bagi kita semua ya. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ke kelasnya, cek barang bawaan, jangan ada yang ketinggalan. Lihat di bawah meja, bawah kursinya, mana tahu ada yang jatuh. Kalau ada yang hilang, saya nggak tanggung jawab ya.